di dalam situasi wabah pandemi COVID-19 ini, kita berharap semua teman-teman, sahabat, dan juga keluarga senantiasa dalam kondisi sehat selalu. Salam sehat dari kami, Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Berjumpa kembali dengan saya, Dina, dari Divisi Marketing Rumah Sakit Bali Med Buleleng dalam program Bincang-Bincang Seputar Kesehatan. Pada pagi hari ini, kita juga sudah bersama salah satu dokter spesialis kita. Beliau adalah Dr. Andriasa, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi Pak Dokter. Sehat hari ini, Dok? Ya, syukur sehat ya. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, menarik sekali topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kontroversi COVID-19. Nah, teman-teman dan sahabat, jangan lupa saksikan juga live streaming kita dari awal sampai akhir, karena nanti di akhir dari obrolan kita nantinya, kita ada program dalam bentuk giveaway, yaitu ada sejumlah pulsa 25.000. Anda bisa dapatkan bagi Anda yang bisa untuk menjawab pertanyaan dari saya, terutama dalam materi di perbincangan kita dalam pagi hari ini. Begitu. Nah, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, ayo diajak teman-temannya ataupun keluarga, kerabat, tetangga yang kiranya butuh update informasi seputar COVID-19. Teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, kita langsung saja menanyakan gitu ya tentang kontroversi COVID-19 ini. Dokter, data menyatakan bahwasannya situasi COVID-19 untuk di Indonesia dan juga di Bali pada khususnya cenderung ada kenaikan yang signifikan, dokter, gitu. Baik dari hasil rapid testnya ataupun yang sudah dalam pemeriksaan swab testnya. Nah, hal ini mengapa bisa terjadi situasi ini, Dok? Ya, memang sekali lagi karena penyakit atau istilah kita COVID ini kan yang sudah sakit ya, itu biar tidak salah persepsi dulu. COVID ini disebabkan oleh virus yang namanya virus corona atau SARS-CoV-2. Nah, kalau yang sudah kena dan menjadi sakit kita sebut kena COVID-19 atau COVID itu kan coronavirus disease 19. Jadi udah kena. Nah, penyebabnya adalah virus corona itu apa namanya biar enggak salah persepsi. Iya, kita nah, yang kedua, kenapa kasusnya semakin meningkat? Itu karena virus corona ini berbeda dengan misalnya kayak dulu ada flu burung itu. Penularannya kan dari hewan ke manusia, dari unggas ke manusia. Sehingga pencegahannya lebih gampang, tinggal menjauhi unggas. Nah, kalau SARS-CoV-2 ini penularannya dari manusia ke manusia. Sedangkan kita makhluk sosial sangat susah bagaimana kita memisahkan pergaulan sosial kita sehari-hari. Nah, sehingga itulah kenapa perlu sekali upaya-upaya pembatasan dalam hal tertentu untuk kebaikan gitu ya. Seperti misalnya kita hari ini pakai masker, kemudian pakai face shield, kemudian jaga jarak. Karena sekali lagi penularan ini bisa dari manusia ke manusia, sedangkan kita tidak bisa lepas berinteraksi. Karena itulah kita berusaha untuk mengurangi penularan itu lewat cara-cara tadi. Nah, kalau kasus cenderung meningkat, nah itu salah satunya penyebabnya ya karena ya mohon maaf ketaatan kita semua termasuk masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan itu yang tidak atau belum 100%, itulah belum 100%, bahkan pernah dirilis, saya lupa itu di Surabaya apa di mana disampaikan, saya dengar kemauan masyarakat atau jumlah masyarakat yang mau pakai masker di bawah 50% gitu. Sehingga ya tentu resiko penularan menjadi tinggi, kasus akan semakin banyak. Itu. Nah, kenapa terjadi hal seperti itu? Ya salah satunya karena adanya informasi yang simpang siur di masyarakat. Misalnya menganggap corona ini sebagai konspirasi untuk menguntungkan rumah sakit atau siapapun itu, atau menganggap corona ini penyakit yang tidak berbahaya, sehingga masyarakat jadinya santai saja, juga nggak berbahaya. Nah, seperti itu sehingga akhirnya kasusnya meningkat. Nah, itulah yang perlu barangkali kita ya sampaikan informasi yang artinya sedapat mungkin saya menyampaikan informasi yang faktual, yang nyata, yang real kita jumpai sehari-hari. Sekali lagi tidak ada ya kalau dibilang konspirasi itu jelas-jelas sudah kita bilang
tidak benar. Kenapa? Karena kalau konspirasi itu pasti ada pihak yang diuntungkan. Nah, Iya, sekarang dengan corona ini siapa yang diuntungkan? Tidak ada. Rumah sakit sendiri, orang medis sendiri juga dirugikan karena harus pakai begini terus, Iya. tidak nyaman. Yang kedua, kecenderungan orang juga takut ke rumah sakit sehingga ya okupansi rumah sakit juga menurun. Sehingga Oke. ruangan rumah sakit juga ya sebagai suatu lembaga swasta kan tentu melihat pemasukan dan pengeluaran juga akan menurun pengeluarannya. Jadi tidak ada yang diuntungkan dari kasus COVID ini. Sehingga Iya. dengan demikian kita bisa bilang itu suatu hal yang salah besar kalau bilang konspirasi. Mungkin itu Oke, sementara. dokter. Ya. Nah, menarik sekali dok Iya, sebetulnya iya. perbincangan hangat kita pada pagi hari ini mengamati Oke. situasi COVID ini dokter ya. Dari sisi masyarakat mungkin banyak yang berpikir Iya. desas-desus di masyarakat, waduh ini Ringan, konspirasi iya. atau disinformasi sebetulnya. iya. Bagi mereka yang sebetulnya hanya pahamnya baru setengah-setengah dok, Iya, terkait iya. dengan hanya membaca data dari media Iya, sosial iya. tanpa mengamati secara utuh gitu Langsung, bagaimana sebetulnya iya. pandemi ini bisa Oke, terjadi. iya. Nah, dokter tadi dokter mengatakan menarik tentang tidak ada sebetulnya dalam situasi pandemi ini ada pihak-pihak yang diuntungkan, Iya, malah iya. justru semua pihak sebetulnya kena Iya, efeknya iya. dari situasi pandemi ini. Oke. Ini bagaimana, Dok? Benar konspirasi atau disinformasi saja? Ya itulah seperti saya bilang tadi. Ya memang sih kalau kita melihat dari sisi apa ya namanya diuntungkan tidak tergantung cara kita memandang ya. Tetapi kalau dari sisi ekonomi atau penghasilan kita bilang hampir semua terpengaruh. Barangkali cuman orang yang jualan masker aja yang meningkat, nah Iya, gitulah. Dok. Nah, memang ada, tapi saya yakin bukan karena dia yang membuat kasus COVID, kan gitu kita ya. betul. Nah, informasi yang di masyarakat kan begini, maksud saya yang konspirasi agar rumah sakit mendapat dana yang banyak, Iya. sehingga semua kasus di COVID kan, itu yang sering saya baca di media sosial. Oke. Nah, kalau hal itu karena terus terang saya secara langsung menangani, tidak ada sekali lagi ya yang tempat saya bekerja lah paling tidak, biar tidak saya mengklaim di tempat lain. Ya. Tidak ada kemauan untuk mengcovidkan semua. Kita semua bekerja dengan SOP. Artinya kita punya aturan yang jelas, pedoman yang jelas, kapan kita curigai. Kalau dulu kan ada istilah ODP, PDP, sama OTG. Sekarang istilah itu mungkin, nah itulah yang mungkin saya ingin sampaikan juga di sini. Ada sekarang itu oleh Kemenkes sendiri sudah diubah. Jadi kita cuma mengenal istilah suspek, yaitu curiga COVID. Kemudian ada istilah probable dan ada confirm. Gitu ya. Probable dan confirm COVID. Confirm. Yang suspek itu adalah orang yang memiliki gejala-gejala infeksi saluran pernapasan. Jadi seperti panas, batuk, pilek, sesak. Itu disertai, ini harus kita semua punya panduan itu, disertai ada riwayat bepergian ke daerah yang terjangkit COVID. Atau dia kontak dengan kasus COVID yang sudah confirm. Itu kita curigai. Jadi itulah orang-orang yang kita sebut kalau ada masyarakat atau yang sakit yang berobat dengan gejala ISPA plus ada kontak dengan kasus confirm atau pernah bepergian ke daerah yang ada transmisi lokal namanya, itu semua kita curigai sebagai COVID atau suspek sebagai suspek COVID. Bukan pasti, gitulah, bukan pasti. Nah, orang yang seperti inilah yang kita kemudian lanjutkan periksa swab. Nah, untuk memastikan kalau positif hasilnya kita sebut confirm. Kalau negatif, ya kita yakin 80% itu bukan COVID, berarti penyebabnya virus jenis lain atau bakteri jenis lain. Seperti itu tahapannya. Nah, kemudian karena alat swab ini memiliki keterbatasan, misalnya tidak semua rumah sakit bisa. Karena kenapa tidak bisa semua rumah sakit? Karena pertama alat tentu, ya. Yang kedua ruangan juga harus khusus. Karena ya mohon maaf, saya sempat membaca di salah satu media
anggota salah satu, mohon maaf sekali lagi ini oknum itulah ya, mungkin oknum, karena ya. ketidakmengertian anggota dewan yang mengusulkan biar bila perlu setiap puskesmas dilengkapi alat untuk swab, maksudnya untuk PCR tersebut. Tapi beliaunya mungkin tidak tahu kalau semua puskesmas dikasih, sudahkah sumber dayanya siap mengoperasikan itu, karena bahan yang diambil itu harus diproses dengan cara yang benar. Tidak bisa sembarangan semua lab mampu, nanti malah menyebarkan penyakit. Kalau misalnya gedungnya belum siap, persyaratannya tidak ada, misalnya ada proses pengolahan sebelum dimasuk lab, itu menyebar kemana-mana kan lebih berbahaya. Nah itulah mungkin yang tidak dipahami masyarakat. Lah kalau memang swabnya PCR nggak bisa, adakan saja kan gitu. Tapi tidak segampang itu. Mengadakan alat sih gampang, tetapi menyediakan orang yang mengoperasikan ini, menyiapkan gedungnya agar memenuhi persyaratan tidak menyebar kemana-mana nanti virusnya, itu yang susah gitu. Sehingga akhirnya alat PCR ini masih, kalau kita di Bali masih terfokus di Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit RSPTN Udayana, Rumah Sakit Warmadewa. Itu yang baru mampu memenuhi semua persyaratan. Mesinnya ada, gedungnya memenuhi persyaratan, dan tenaganya ada. Nah kalau yang lain diadakan sih bisa saja, tetapi syarat tenaga dan ini yang tidak terpenuhi itu. Nah sehingga swab akhirnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Maksudnya kurang lebih kalau bisa 2-3 hari baru keluar hasilnya. Pengalaman saya di menangani COVID ini 3 hari kadang-kadang baru keluar. Nah kalau kita menunggu itu, tentu pasien yang menunggu itu mesti kita isolasi dulu agar tidak menular ke orang lain. Nah itu yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Baru suspek sudah diributkan, itu sudah positif. Nah, di sini yang sering terjadi keributan karena ketidakpahaman. Nah, untuk kasus-kasus yang rapid yang diributkan menjadi dianggap bisnis segala macam, ya mohon maaf, itu biasanya dikerjakan pada orang-orang yang preoperasi. Kenapa? Dan yang kedua yang sangat curiga gitu, maksud saya curiga tadi, sedangkan swab kita kan mesti menunggu. Nah, kita rapid tujuannya agar paling tidak punya penyaring. Oh ini perlu kita isolasi dulu. Tujuannya apa? Sekali lagi untuk melindungi masyarakat pertama. Jadi masyarakat itu termasuk pasien-pasien lain. Jadi kalau gini aja lah, kalau Bapak Ibu sekalian misalnya punya keluarga dirawat dengan pasien yang suspek COVID tanpa isolasi, apakah mau? Kan jelas nggak mungkin mau. Nah jadi tujuan kita rapid test itu adalah melindungi masyarakat. Masyarakat pengguna sarana rumah sakit itu agar tidak tertular dari sana. Itu tujuannya. Juga melindungi anggota keluarganya. Kalau misalnya saudara, atau mudah-mudahan tidak gitu ya, rapidnya positif, ya kita untuk prinsip kehati-hatian kita isolasi dulu agar tidak menulari anggota keluarga lain yang rentan. Jadi sekali lagi ya mohon maaf saya sampaikan, tidak ada niatan bisnis agar mendapatkan. Sekali lagi sebagai prinsip kehati-hatian agar tidak menular ke anggota keluarga ataupun ke masyarakat yang lain pengguna jasa rumah sakit atau pasien yang lainnya gitu lah. Dan termasuk juga kepada petugas kesehatan. Seperti misalnya preoperasi di beberapa rumah sakit kan memang diwajibkan kalau mau operasi mesti dirapid. Tujuannya itu adalah karena kontak ketika operasi itu kontak pasien dengan petugas itu kan sangat lama, sehingga kemungkinan menularnya lebih tinggi. Memang tidak menjamin 100%, tetapi paling tidak itu penyaring. Oke dokter. Pada prinsipnya mencegah itu jauh lebih baik gitu dok ya. Jadi rumah sakit sebetulnya dan juga pihak dari tenaga kesehatan, dokter, pada prinsipnya adalah bagaimana melindungi mencegah dan melindungi bagaimana pasien dan keluarga yang mungkin tidak ada indikasi untuk COVID-19 juga dalam kondisi sehat dan tidak terpapar gitu dok. Nah menarik tadi dok, kalau semisalnya pandangan di masyarakat kini dok, memandang kalau ada tetangganya gitu atau kerabat yang kiranya sudah
hasil rapidnya gitu Iya. reaktif, Dok. Iya. Jadi otomatis pihak-pihak ini ada beberapa pihak yang kemudian mendiskriminasi atau malah Iya. menjauhkan diri gitu, Dok. Iya, iya. Sebetulnya bagaimana Iya. masyarakat bisa menyingkapi terhadap rekan atau semeton atau Iya, keluarga yang oke. mungkin hasil rapidnya itu reaktif? Iya, ya itulah kalau rapidnya reaktif. Di sini rapid reaktif. Ini rapid, mohon maaf mungkin saya agak panjang sedikit ya. Oke. Rapid ini ada dua sebenarnya, rapid antigen dan rapid antibody. Oke. Tapi yang saat ini beredar di Indonesia adalah antibody. Iya. Karena antigen seperti saya bilang tadi mirip pemeriksaan swab tadi, perlu persyaratan Oke. khusus untuk mengambil sampelnya itu. Kalau antigen itu kan sampelnya itu infeksius sehingga bisa menulari petugas lab yang mengerjakan. Sehingga masih belum dikerjakan secara masif rapid antigen. Oke. Nah, rapid yang dikerjakan selama ini adalah namanya antibody. Ya. Nah, antibody itu adalah respon tubuh terhadap infeksi corona tadi. Kalau ada virus corona masuk, Ya. tubuh kita akan merespon dengan membentuk kekebalan yang kita sebut antibody. Ya. Nah, antibody ini ada dua jenis Oke. secara umum. Antibody yang terbentuk cepat atau kita sebut fase akut, itu namanya IgM. Oke. Dan antibody fase yang lebih lambat IgG. Oke. Ya. Nah, biasanya ini saya bilang, Mhm. memang agak telat dikit munculnya infeksi, mungkin setelah 5, 6 atau 7 hari itu bervariasi antara individu. Iya. Baru terbentuk. Oke. Nah, IgM-nya itu baru terbentuk. Sehingga memang kalau IgM-nya terbentuk, biasanya ini dari pengalaman saya, kita lanjutkan dengan swab, biasanya Oke. swabnya masih positif. Iya. Kalau IgG-nya yang positif, rata-rata ada memang yang masih swabnya positif, tapi kebanyakan sudah negatif. Oke. Nah, yang biasanya menular itu adalah yang swabnya positif atau IgM-nya positif, karena itu fase akut masih, Iya, iya, fase menular. Kalau sudah IgG-nya positif, biasanya itu udah tidak menular. Karena dia sudah fase kebal. Nah, itulah yang reaktif itu harus, ya mohon maaf, memang harus dijelaskan baik-baik. Karena Iya, masyarakat mendengarnya cuman sepenggal, akhirnya dianggap semua menular. Oke, Tidak, yang dokter. kalau IgG-nya positif, Uh-uh. apalagi rapidnya negatif, mohon maaf, IgG positif, sedangkan swabnya negatif, berarti dia sudah fase kebal, sudah tidak menularkan dan dia sudah punya kekebalan terhadap virus corona tadi. Oke. Itulah yang saat ini ya kita di rumah sakit yang sudah lebih maju itu namanya terapi plasma konvalesen tadi itu. Jadi orang yang IgG-nya positif ini diambil darahnya karena dia sudah punya kekebalan untuk membantu menyembuhkan yang berat di rumah sakit yang masih kena, maksudnya pasien yang sedang dirawat yang berat itu. Oke, Itu menarik ini terapi dokter, plasma karena tidak banyak konvalesen, sebetulnya ya. sahabat kita yang tahu tentang Ya, informasi ya. ini. Bahwasannya kita harus bedakan ternyata Ya, dok ya, ya. apakah IgM-nya yang positif atau Atau IgG-nya yang IgG, positif. ya, Kalau oke. tadi saya simpulkan dok, menarik ini, kalau Ya. IgG-nya memang positif Sip. dia, berarti sebetulnya potensinya tidak menular. Tidak, Gitu, dok. ya artinya kalau Hasilnya- kita bilang 100% itu kan milik Tuhan ya, Iya, tetap betul, ada Dok. kemungkinan, tapi sangat kecil kemungkinannya. Dari kemungkinan. pengalaman, makanya kita harus punya data. Oke. Dari data-data yang saya jumpai, hampir tidak ada yang kalau IgG-nya sudah positif, Ya. swabnya positif. Karena dari biasanya yang kita indikator dia masih menular sebenarnya swabnya. Oke. Dan itu pun tidak 100% saya bilang, tapi secara umum itu kita pakai gitu. Oh ya, dok. oke. Kalau begitu misalnya dok, seberapa akurat sebetulnya kalau pemeriksaan rapid test ini? Atau pertanyaan Ya, saya mungkin ya. seberapa efektifkah sebetulnya jika kita melakukan pemeriksaan rapid test itu? Iya. Karena ada konotasi nih pandangan di masyarakat Iya. bahwasannya ini jangan-jangan Bisnis, gitu kecurigaan ya. lagi dok ya. Iya. Katanya sebagian media menyatakan bahwa rapid test itu tidak menjadi salah satu indikator hasil pemeriksaannya, Iya, ya, iya. tapi swab lah yang Benar. menjadi indikator utama hasil pemeriksaan yang menyatakan pasien positif atau tidak. Nah, penting nggak nih dok? iya. Efektif nggak? Penting, semuanya penting asal kita bisa menggunakan dan mengartikan data itu. Oke. Nah, kalau masyarakat awam karena tidak mengerti, itulah jadi kontroversi seperti Iya, sekarang. Dok, betul. Buat kita dokter itu semuanya penting. Jadi Oke. seperti saya bilang tadi,
Karena ini kan sekali lagi kita berhadapan dengan situasi, ibaratnya kan ada pepatah tidak ada rotan, akar pun berguna. Iya, Dok. Rapid test itu punya kelebihan dibanding swab. Kelebihannya apa? Bisa segera. Jadi sekarang tes nggak usah lama-lama, setengah jam udah ada hasil. Oke. Sedangkan pasien itu harus segera kita putuskan mau isolasi apa tidak. Iya. Nah kalau menunggu swab, saya swab sekarang hasilnya 3 hari. Nah selama nunggu ini diapakan pasiennya? Apakah diisolasi apa tidak? Iya. Nah kalau tidak diisolasi nanti menular ke pasien lain, kan kita lagi disalahkan. Iya, Karena betul. itulah diambil terpaksa. Ya oke lah rapid dulu. Kalau rapidnya negatif, bolehlah ndak usah di ruang isolasi ketat. Tapi kalau rapidnya negatif, selama menunggu swab kita isolasi. Tapi begitu swabnya datang negatif, enggak, gitu loh. Jadi kalau rapidnya positif itu kita belum sebut sebagai penyakit COVID, gitu loh. Oke, Ya, dokter. itu baru rapid positif, belum tentu dia kena COVID, gitu. Iya. Nah, yang kita pastikan kena COVID kalau dia sudah hasil swabnya positif. Itu yang kita sebut suspek tadi. Oke. Yang rapid itu adalah suspek. Oke. Nah, kalau yang confirm itu adalah yang suspek dan sudah diswab dan hasilnya positif. Itu kita sebut Dok. confirm. Tapi parno ini, Dok, termasuk Iya, kita di lingkungan iya. tenaga kesehatan Iya. dan juga di praktek-praktek mandiri Iya. dokter. Parno kalau Iya. misalnya sudah hasil rapid testnya positif begitu. Iya. Nah, kalau di rumah sakit sendiri, Dok, protokolnya, kalau di rumah sakit Bali Med Buleleng, kalau Iya. rapidnya positif, Iya. ini protokolnya pasien akan dibagaimanakan, Dok? Apakah langsung dirujuk atau bagaimana, Dok? Ya, saat ini karena kita masih belum punya ruang isolasi yang optimal. Karena sekali lagi prinsip kita adalah melindungi masyarakat dan karyawan. Melindungi ya, masyarakat. melindungi masyarakat dan karyawan Oke. dan pasien yang lain. Kalau kita belum punya ruang isolasi yang memadai, ya kita kirim. Ya. Karena sekali lagi kita lebih bagus berhati-hati daripada terlalu gegabah. Iya. Toh juga baru rapid, tidak apa-apa. Ya kalau terjadi apa-apa kan lebih Iya. berat lagi gitu loh. Jadi itulah yang kita sebut, kalau yang rapidnya positif kita belum sebut sebagai COVID tetapi baru suspek. Iya. Nah yang suspek kita isolasi dulu sambil menunggu swab. Kalau swabnya negatif ya kita kembalikan dirawat biasa. Kalau positif ya tetap menjalani protokol isolasi seperti itu. Nah, karena sekali lagi kita juga sudah membahas di sini untuk ke depan memang saya berharap di sini kita bisa menyediakan ruang isolasi. Ya, itu tentu dibahas oleh owner semuanya, manajemen semua nanti di mana perlu. Karena ini juga sekali lagi demi safety atau keamanan masyarakat. Oke. Sehingga tapi untuk saat ini kalau rapid positif atau kita suspek dia sebagai infeksi corona kita rujuk. Jadi tidak ada kita merawat di Bali Med ini baik yang suspek maupun yang confirm. Apalagi confirm itu dirawat oleh rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi buat masyarakat kalau yang masih takut ya kita sampaikan di Bali Med ini tidak merawat itu. Tapi kalau ada pasien yang suspek mungkin saja. Itulah pentingnya makanya di depan di sini kan ada yang men-screening. Ada screeningnya. Sekali lagi mohon maaf tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, untuk melindungi pemakai jasa maupun pemberi jasa. Sehingga di screening dulu agar yang curiga ini segera kita pisahkan biar tidak menular. Karena sekali lagi virus corona SARS-CoV-2 ini sangat mudah menular antar manusia kalau tidak pakai APD yang baik. Itu permasalahannya. Baik dokter, menarik sekali dok. Pada prinsipnya teman-teman dan sahabat yang ada di rumah perlu juga kami sampaikan bahwasannya Rumah Sakit Bali Med Buleleng itu memiliki prosedur di mana pada saat Anda berkunjung ke rumah sakit sebelum check-in Anda akan melalui proses screening dulu. Proses screening ini, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin pernah dirasakan, pada dasarnya adalah untuk melindungi semuanya, dok ya. Melindungi kerabat kita, kemudian teman-teman tenaga kesehatan dan semua pihak. Pasien Jadi juga tidak yang utama hanya ya. betul, Bukan untuk kita saja. Mungkin kalau untuk tenaga kesehatan sudah pakai APD yang lengkap, resikonya lebih rendah. Tetapi kan kasihan misalnya mohon maaf teman-teman masyarakat, pasien yang kondisinya mungkin daya tahan tubuhnya tidak begitu bagus. Kalau ada yang masuk dengan tanpa gejala, kalau tanpa gejala memang nggak susah ya. Yang ada masuk yang positif
kan mudah menular. Jadi Iya. itu sekali lagi tujuannya screening yang kita lakukan. Iya, betul Itu dokter. tujuannya sekali lagi bukan untuk ajang bisnis, bukan, sekali lagi biar masyarakat Iya, clear. Itu dokter. tujuannya untuk melindungi masyarakat pengguna jasa rumah sakit itu. Oke, banyak mungkin yang mengkonfrontir Ya, kemudian ya, dokter ya. ya, ya. Ada satu semisalnya Dikompori lah. Iya, dikompori dok. Baru ada prosedur Ya, rapid test ya. sebelum operasi begitu Ya, dianggap rumah sakit ya, menjadi bisnis. salah Bukan, satu pihak ya. yang menjadikan ladang bisnis. Padahal Sekali untuk lagi, ya, melindungi kepentingan, bersama. ya. Baik dokter, sudah kita tangkap Ya. sebetulnya maksud dan penjelasan dokter. Ya, Tapi ya. menarik dok, Ya. ketika COVID-19 ini Ah. kemudian merenggut banyak nyawa di Ya, dunia ini dokter. ya, Nah ya. pada dasarnya, apakah benar dok virus COVID ini bisa menyebabkan seseorang kemudian meninggal dunia, Oke. atau sebetulnya ada faktor lainnya yang bisa Ya. memicu seseorang untuk memperparah kondisi kesehatannya Ya, dok? oke. Mungkin Nah bisa itu dijelaskan. memang. Saya pun pada awal-awalnya ketika saya masih belum melihat kasus secara nyata, Oke. baru mendengar di media juga mungkin seperti itu ya. Iya. Tapi realita yang saya jumpai sekarang, virus COVID itu sendiri, mohon maaf saya juga ikut-ikutan salah nih. Oke. Virus SARS-CoV-2 ini SARS-CoV-2. yang menyebabkan penyakit COVID ini, Oke. tanpa penyakit penyerta pun bisa menyebabkan meninggal. Oke. Jadi cukup punya tingkat mortalitas istilahnya seperti virus demam berdarah bisa menyebabkan meninggal ya. Karena itu realitas sudah ada. Kalau sebelum sekarang bulan Juli ya, sebelum bulan Juli ini mungkin kita sangat bersyukur di Singaraja khususnya, di Buleleng khususnya, tidak ada pasien yang positif COVID yang confirm positif yang meninggal. Tapi sekarang sudah ada. Oke. Dan saya tidak menyebut di mana, mohon maaf. Tetapi realitanya pasien yang meninggal itu usianya muda. Jadi di Oke. bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun. Kemudian dari anamnesis, pemeriksaan fisik tidak ada penyakit penyerta. Nah, itu bukti. Oke, Bukti ya. nyata yang saya jumpai langsung Iya. bahwasanya COVID itu memang bisa menyebabkan sampai meninggal walaupun pada usia muda dan tidak memiliki penyakit penyerta. Kalau dulu Ya. kan anggapan kita, oh virus ini tidak berbahaya Iya, kecuali kalau sudah ada penyakit penyerta atau usia tua. Ya. Nah, pandangan itu sekarang kita harus hapus jauh-jauh. Jadi kita harus semuanya bukan menebar ketakutan, bukan. Tujuan kita adalah untuk prinsip kehati-hatian. Iya. Jadi jangan dianggap remeh, tetapi juga tidak terlalu ketakutan. Karena kita Oke. tahu semua memang hidup mati itu di tangan Tuhan. Tetapi kita Iya. juga diberikan pikiran untuk mencegah itu. Sama dengan misalnya gini lah, bawa motor, oh hidup mati juga di tangan Tuhan. Coba aja ngebut tanpa pakai helm. Rata-rata orang yang ngebut dan tidak pakai helm kan lebih banyak mati daripada yang hati-hati dan pakai helm. Nah, Iya. begitu juga kita gitulah. Di dalam ini agar biar paham masyarakat. Begitu juga dalam menghadapi penyakit. Memang hidup mati itu tangan Tuhan, tetapi kalau kita sudah berhati-hati, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tentu peluang untuk mendapat atau kena COVID yang mematikan, yang sebagian itu tidak semua sih, sebagian menyebabkan kematian itu lebih kecil. Oke. Memang tetap ada resiko, namanya resiko seperti saya bilang tadi, selalu ada, cuman kecil gitulah. Seperti saya yang mohon maaf dari rumah ke sini bawa motor atau mobil, tetap ada resiko kecelakaan, tetapi kecil gitu. Nah, karena manfaatnya besar ya kita ambil resiko itu. Kalau tidak ada manfaatnya ya jangan, kan begitu. Oke, baik dokter. Ya. Jadi kembali lagi dok ya, berhitung Ya, apakah ya. aspek kemanfaatan lebih besar Ya, daripada aspek resikonya ya, gitu ya, dok ya. ya. Nah, terkait dengan aspek Ah. kemanfaatan dan resiko ini dok, kita Ya. bicara soal alat pelindung diri Ya, gitu ya. dok ya. Oke, oke. Nah, kalau untuk alat pelindung diri ini dok, aspek Ya. kemanfaatannya lebih besar kan pasti dok nggih. Ya, Nah, untuk tenaga pasti. kesehatan dan Ya. juga masyarakat biasa, Ya. itu bedanya seharusnya bagaimana dok? Ya, secara umum kalau di masyarakat umum itu dengan memakai masker, memang sih kalau ada masker bedah itu lebih bagus. Oke. Tetapi kalau tidak ada masker kain, asalkan semuanya pakai, ada manfaatnya. Memang ya saya harus buka saja terus terang.
efektivitas untuk menyaring virus, bakteri tentu lebih rendah masker kain itu ketimbang masker bedah, efektivitasnya. Tetapi kuman yang ada di masyarakat kan tentu lebih sedikit daripada kalau berhadapan langsung dengan pasien. Karena itulah ada prinsip masker bedah itu dipakai oleh tenaga medis. Karena tenaga medis berhadapan langsung dengan lebih banyak virus gitu loh. Lebih banyak virus, bakteri, sehingga bagusnya pakai yang bedah. Tapi kalau di masyarakat karena tingkat jumlah virusnya dalam tanda kutip lah kita bilang lebih sedikit, ya masker kain masih masih cukup. Walaupun kalau mau pakai masker bedah juga boleh gitu loh. Lebih baik lagi. Nah, kalau masker kain itu akan bermanfaat kalau semua pakai. Karena sekali lagi tujuan utama pakai masker kain itu adalah mencegah terbentuknya droplet. Kalau droplet tidak terbentuk kan tidak terhirup gitu loh. Tapi kalau masker bedah di samping mencegah droplet juga mencegah masuk. Nah, kalau masker kain dari beberapa studi memang mencegah yang masuk itu lebih sedikit. Sehingga kalau di rumah sakit tidak disarankan sebenarnya pakai masker kain gitu. Itu ininya. Itu dari sisi masker ya. Nah, kedua cara pencegahannya adalah cuci tangan. Karena sekali lagi virus ini sampai saat ini penularan tertinggi adalah melalui kontak tadi, tangan kita pegang yang kebetulan ada virus, kemudian megang hidung, megang mulut atau mata itu. Kalau yang langsung orang batuk kemudian masuk itu lebih kecil. Walaupun tetap ada resiko gitu. Apalagi ya saat ini memang WHO sudah merilis bahwa ada kemungkinan penularan seperti penyakit campak, artinya yang kita sebut airborne tadi. Sehingga disarankan juga pakai face shield, ini mengurangi. Tidak. Nah ini juga saya sampaikan. Jadi beberapa teman, kalau sudah pakai face shield tidak usah pakai masker, itu salah gitu ya. Face shield ini menambah daya guna masker. Yang kedua, kalau seandainya yang sakit mengurangi menyebarkan virus. Karena kalau saya misalnya, mohon maaf, mudah-mudahan tidak, itu saya sakit, saya batuk, berarti virus yang dari mulut saya ketika batuk tidak keluar berterbangan, dia diam di masker. Kalau ada lolos, diam di face shield, sehingga udara itu tidak terlalu tercemari oleh virus maupun bakteri. Jadi itu tujuannya. Jadi saya pernah nulis di Facebook, semua kita bisa jadi pahlawan. Dengan pakai masker kita bisa jadi pahlawan buat teman-teman kita yang rentan. Jadi kalau kita pakai masker dan kita kebetulan kena virus yang tidak bergejala, kita tidak ikut-ikutan menyebarkan virus itu. Ya, jadi artinya kita sudah membantu menyelamatkan banyak orang yang rentan tadi itu. Kita batuk, kita tidak menyebarkan kuman. Itu kan sudah jadi pahlawan buat teman-teman yang kebetulan rentan. Iya, dokter. Jadi sebetulnya alat pelindung diri itu akan jauh lebih efektif aspek kemanfaatannya kalau kita bersama juga punya kesadaran untuk memakai alat pelindung diri itu, dok. Salah satunya adalah masker dan jangan lupa cuci tangan. Baik, dokter. Sebelum lanjut kita, dokter, teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, kami ingatkan kembali bahwasannya apabila Anda mengikuti dari awal sampai akhir program live streaming kita kali ini, maka Anda bisa mengikuti untuk giveaway-nya dan ada pulsa 25.000 bagi Anda yang kiranya mampu menjawab pertanyaan dari kami gitu. Dari hasil perbincangan kita pada pagi hari ini, Anda cukup standby aja, dengarkan dan simak dengan seksama bagaimana obrolan kita seputar topik kesehatan dengan topik kontroversi COVID-19 ini, dan nantikan giveaway-nya berupa pulsa nanti dari kami. Oke, dokter, kita lanjutkan Niki. Kalau semisalnya tadi kita bicara soal alat pelindung diri yang begitu sebetulnya sangat bermanfaat bagi kita semua, dok. Sebetulnya apa yang baru dari guideline dari COVID-19 ini, dok? Guideline-nya seperti saya bilang tadi, kalau istilah ODP, PDP, OTG itu kan sering membingungkan di masyarakat. Ya, termasuk juga sebagian petugas kesehatan juga bingung. Sehingga ya itulah disederhanakan, kita mengadop sistem WHO yang namanya suspek, kemudian probable dan confirm seperti yang saya sampaikan tadi. Suspek adalah pasien atau orang-orang yang memiliki gejala infeksi saluran pernapasan seperti batuk, pilek, sesek dan panas, disertai riwayat bepergian ke daerah
yang ada transmisi lokal, atau pernah bertemu kontak dengan pasien yang sudah positif COVID, itu kita sebut suspek. Suspek ini belum tentu suspek, saya curiga, bukan berarti menuduh gitu. Betul. Itulah dilanjutkan dengan swab. Kalau hasilnya positif, yang suspek ini menjadi confirm. Kalau hasilnya negatif, ya tidak menjadi apa-apa. Maksudnya dia tidak suspek lagi, berarti ISPA biasa yang disebabkan oleh virus lain, gitulah. Nah, kalau kok kasus namanya suspek dan probable ini adalah yang suspek tetapi tidak bisa dikerjakan swab karena satu dan lain hal. Misalnya, mohon maaf, saya dulu tugas di Kalimantan di daerah pedalaman. Nah, suspek, tetapi saya nggak bisa ngirim lab. Oh, ternyata dia memberat, meninggal, ya kita sebut kasus probable itu gitu. Atau yang suspek ini dites karena labnya tidak, karena itulah proses pemrosesan itu hasilnya namanya indeterminate, tidak bisa ditentukan secara pasti, itu kita sebut probable. Tapi itu jarang lah. Jadi dari suspek kalau sudah diswab keluarannya cuma 2, oh dia menjadi confirm atau tidak, gitu saja. Itu yang baru. Nah, yang kedua, guideline yang baru lagi adalah artinya pedoman kita, dan ini memerlukan peran serta masyarakat, karena itulah kenapa saya sampaikan di sini. Karena kalau dulu di masyarakat misalnya ada orang yang bertemu dengan pasien confirm, misalnya keluarganya ada confirm itulah, dia kontak. Kalau dulu itu tidak ada gejala penyakit, semuanya di tracing, namanya dikunjungi oleh petugas puskesmas untuk diswab. Nah, kalau sekarang tidak lagi. Jadi kalau ada keluarga yang positif COVID dan keluarganya kontak, asal tidak ada gejala itu tidak diswab. Tetapi bukan diharapkan, sebenarnya harus diisolasi mandiri. Atau istilahnya biar gampang, ini bedanya isolasi atau karantina. Karantina namanya itu ya. Buat yang tidak ada gejala kita sebut karantina mandiri. Nah, disinilah pentingnya peran serta masyarakat, karena yang kontak dengan pasien confirm di masyarakat itu tidak lagi diswab, tetapi langsung karantina mandiri. Nah, kalau tidak taat protokol karantina mandiri, nah kalau seandainya dia positif kan bisa menyebarkan kemana-mana. Nah, itulah pentingnya saling mengontrol sesama ya di desa, di manapun itu, untuk apa namanya, saling mengingatkan. Jadi kalau ada yang pernah ketemu dengan kasus confirm, melakukan karantina mandiri selama 10 hari. Setelah itu kalau tidak ada gejala apa-apa ISPA tadi, bebas, sudah dianggap sembuh. Artinya tidak dianggap kena penyakit, gitulah. Tapi kalau dalam proses waktu karantina ini timbul gejala ISPA tadi, gejala infeksi saluran pernapasan, maka dia diswab. Jadi yang diswab sekarang adalah yang ada gejala. Kalau yang tidak ada gejala, cukup karantina mandiri kalau dia pernah kontak dengan kasus confirm atau bepergian ke daerah yang ada transmisi lokal. Di sana perbedaan yang mendasar sekarang. Nah, yang kedua, pasien yang gejalanya sakitnya ringan, cuman misalnya batuk pilek biasa, tidak ada sesak, tidak ada pneumonia namanya, cukup sekarang diisolasi. Ini kalau yang sudah positif kita sebut isolasi. Cukup diisolasi 10 hari. Setelah itu tanpa dicek swab sudah tidak menularkan lagi. Jadi menurut pedoman yang terbaru dianggap sudah tidak menularkan lagi. Kalau dulu kan di swab sampai negatif baru boleh keluar dari ruang isolasi. Kalau sekarang tidak. Cukup 10 hari plus 3 hari bebas gejala, dia sudah tidak menularkan penyakit lagi. Gitu. Jadi di sana perbedaan mendasar pedoman yang dulu dengan sekarang. Tetapi kita itu okelah petugas medis yang tahu. Tapi buat masyarakat yang terpenting adalah buat yang pernah kontak dengan kasus confirm, ya sedapat mungkin agar kita tidak menularkan ke orang lain, melaksanakan karantina mandiri di rumah masing-masing
untuk tidak ya artinya melakukan aktivitas sosial yang berat untuk mengurangi kemungkinan penularan. Itu sih Oke, sebenarnya dokter. perbedaannya. Jadi tidak hanya melindungi diri sendiri, Dok, Tidak, tapi keluarga, ya, keluarga, kerabat, dan kerabat juga semua. teman-teman gitu, Dok. Ya, Kalau semisalnya berkenan karantina mandiri itu jauh lebih baik Iya, sebetulnya, Dokter. iya, Nggih. ha-ha. Kita bisa melindungi semua orang jadinya, iya. menjadi pahlawan untuk semua Iya, orang. iya itu. Oke, Dokter. Nah, teman-teman dan sahabat sehat Bali Med, apabila Anda misalnya ada yang ingin ditanyakan, akan langsung dijawab oleh dokter spesialis kami. Kapan lagi kesempatannya? Kalau tidak di acara live streaming Instagram Rumah Sakit Bali Med Buleleng, Anda bisa langsung mendapatkan jawabannya dari dokter spesialis kami. Gitu ya. Teman-teman dan sahabat jangan juga lupa bahwasannya setelah di akhir acara kita pada pagi hari ini nanti akan giveaway berupa pulsa 25.000 bagi Anda yang kiranya bisa menjawab pertanyaan dari kami seputar obrolan kita pada pagi hari ini tentang kontroversi COVID-19 gitu. Nah, sembari menunggu ini, Dok, pertanyaan dari sahabat kita yang mungkin nanti ada. Kerap kali di masyarakat, Dok, mereka kebingungan kalau ketika misalnya hasil rapid testnya sudah positif, ada anggota keluarga, ada yang berusaha menghindar atau bahkan mendiskriminasi satu desanya, Dok, terkait dengan yang kita sebut mungkin gejalanya ada, kemudian rapidnya positif, gitu, Dok. Nah, bagaimana seharusnya gini para tokoh-tokoh masyarakat menyingkapi hal ini dengan ada warga masyarakat kemungkinan yang ada terkonfirmasi rapid testnya positif, begitu, Dok. Ada masukan mungkin, Dok, untuk di desa sebagai tempat? Kalau yang rapid positif saat ini kan kita sudah pedomannya kan kita lakukan swab dan isolasi. Itu sebenarnya ya. Jadi tidak mungkin dia kecuali ya mohon maaf kecuali dia pulang paksa. Nah, karena ada beberapa kasus yang rapid positif kemudian kita mau swab dia tidak mau dirawat di isolasi dengan kekeh bilang keluarga saya tidak sakit itu segala macam menolak. Nah, itu tentu beresiko untuk keluarganya sendiri maupun lingkungannya sendiri. Nah, itu mungkin perlu peran serta ya mohon maaf tokoh-tokoh masyarakat di desa untuk menyadarkan ya kan sampai desa sudah ada gugus tugasnya itu untuk membantu menyadarkan karena sekali lagi perannya adalah untuk menyelamatkan ataupun menghindari penularan kepada warga desa yang lain. Bukan diskriminasi bukan, tetapi gimana disadarkan agar mau dirawat di rumah sakit udah disediakan oleh pemerintah kita gitulah. Tidak disuruh mandiri, udah disediakan tempatnya, cuman mereka tidak mau karena ya inilah yang perlu diubah sebenarnya stigma di masyarakat. Jadi tidak orang yang kena COVID itu bukan orang yang berdosa gitu loh maksud saya gitu. Sekarang bukan kok juga sebuah bukan penyakit yang memalukan gitulah itulah sebenarnya. Lain kalau dulu mungkin HIV/AIDS dulu gitulah seperti itu mungkin masih dalam tanda kutip bisa diterima akal lah kalau didiskriminasi. Dianggap oh itu walaupun sebenarnya belum tentu bisa juga seorang ibu-ibu yang nggak tahu masalah apa karena tertular dari suaminya yang suka jajan bisa juga atau sebaliknya. Jadi saya tidak menuduh semua suami begitu, ada juga karena saya juga menangani HIV/AIDS. Ada juga suaminya yang dapat dari istrinya yang suka jajan kan bisa juga. Walaupun kebanyakan memang ya dari yang data itu ya dari kebanyakan memang dari suami gitu ya. Jadi kalau hal seperti itu ya memang sebaiknya tidak ada stigma. Kita pahami, kita harus mengerti dulu penyakit ini apa. Ya kalau memang dia positif artinya ada kecurigaan ke arah sana, kita bantu agar dia mau dilakukan isolasi mandiri dan agar dia mau dilakukan swab test untuk memastikan apakah benar dia positif apa tidak, itulah lewat swab. Nah, kalau swabnya negatif dan yang reaktif seperti saya bilang tadi IgG-nya malah orang itu sudah kebal gitu loh, tidak menularkan lagi, jangan didiskriminasi. Dia sudah memiliki kekebalan terhadap SARS-CoV-2 ini virus ini. Bahkan dia kalau mau dia bisa menjadi pahlawan untuk menyumbangkan darahnya untuk mengobati pasien COVID yang lagi sakit berat. Kan seperti saya bilang tadi, kalau IgG-nya positif, PCR atau swabnya sudah negatif, artinya dia sudah memiliki kekebalan di dalam tubuhnya.
Nah, darah atau kekebalan tubuh terhadap SARS-CoV-2 yang ada di darah Anda bisa Anda donorkan kepada pasien-pasien yang lagi yang sakit berat, yang lagi berjuang untuk sembuh gitu loh. Jadi bisa menjadi pahlawan lagi. Itu bisa dikerjakan di Bali, sudah bisa Anda ke RSPTN Udayana sudah bisa dikerjakan. Oke, dokter. Ya, sempat saya dengar juga dok bahwasannya plasma darah daripada yang sudah terkonfirmasi COVID itu bisa digunakan atau didonorkan untuk yang juga pasien COVID lainnya. Bisa menjadi salah satu alternatif pengobatan terapi dokter ya. Nah, dok, ini ada dari sahabat kita yang bertanya gitu, dok. Dokter mau bertanya, kalau semisalnya virus itu bertahan di benda mati itu berapa lama ya? Anak-anak kan biasanya main dan kerap kali untuk lupa menyentuh benda-benda. Itu sangat bervariasi. Ya, mohon maaf saya mungkin data secara pasti saya tidak hafal ya. Tinggal searching kalau Anda suka gini di Google yang dari data resmi lah Kemenkes, cari Kemenkes ada di sana. Berapa jamnya ya. Tapi secara umum ada yang misalnya pada kaca yang saya ingat itu sekitar 4 jam. Pada logam itu lebih lama rasanya kalau tidak salah sampai 8 jaman. Jadi mungkin itu kan dari penelitian ya. Yang terpenting sekarang agar tidak tertular, makanya kalau pergi keluar rumah, ini saya juga punya anak kecil. Saya ajari dari rumah, nanti kalau keluar boleh ikut, tapi jangan pegang macam-macam. Jadi saya bilang gitu, saya ajak, tapi jangan pegang apa-apa ya. Kalau dia nurut biasanya mau. Kalaupun pegang ya kita pakai bawa hand sanitizer. Karena kita tidak tahu di misalnya lah kita pergi ke swalayan atau ke toko yang, tapi sekarang kan sudah sebagian besar menyiapkan itu kan. Jadi habis pegang sesuatu misalnya ke toko swalayan, kita keluar dari sana ya cuci tangan dulu. Bukan hanya saat masuk. Ya kalau di sana kan disarankan saat masuk, tujuannya agar tidak misalnya tangan kita dari luar kebetulan ada virusnya, kalau tidak cuci tangan sebelum kan bisa nempel di buah-buahan atau dimanapun yang kita pegang-pegang. Ya disuruh cuci tangan, enggak ada, ketika masuk kan sudah dalam tanda kutip nggak ada lah virus. Walaupun itu tidak 100%, kadang-kadang kan ada juga yang nyelonong masuk nggak ketahuan masuk. Kebetulan ada virusnya kan potensi tetap ada. Sehingga ketika kita keluar dari sana sebaiknya juga cuci tangan. Itu prinsipnya. Jadi tidak bisa anak saya pegang ini berarti aman 100%, enggak. Habis pegang sesuatu, kalau mau memegang daerah wajah sebaiknya cuci tangan dulu. Itu aja sih sebenarnya prinsip. Baik dokter. Soalnya kadang gatel nih tangan dok, kalau misalnya mau pegang mata gitu sedikit tidak nyaman pasti langsung menyentuh tanpa ingat untuk cuci tangan. Nah itu mungkin yang perlu diingatkan lagi. Sehingga di sana pentingnya hand sanitizer. Kalau enggak ada tempat cuci tangan, misalnya saya gatel kan, hand sanitizer kecil taruh di kantong, gatel misalnya gini kan, press, habis itu baru kita pegang. Itu dari sisi meminimalisir dok agar virus itu tidak kontak masuk ke tubuh bukan kita. Hanya virus corona, bisa mencegah penyakit yang lain juga. Gitu loh. Jadi yang kita cegah lewat masker, lewat face shield atau lewat kebersihan tangan, bukan hanya virus corona. Jangan karena baru-baru ada corona aja begini. Sebenarnya dari dulu sudah harus, karena banyak juga penyakit lain yang bisa kita cegah. Batuk pilek biasa juga bisa dikurangi dengan pakai masker, dengan cuci tangan rutin. Itu juga penyakit infeksi paru-paru yang berat, pneumonia, TBC juga bisa dikurangi dengan ini. Gitu. Jadi sekali lagi tidak hanya mencegah corona saja, mencegah yang lain juga manfaatnya. Yang lainnya juga. Nah, menarik sekali teman-teman dan sahabat sehat Rumah Sakit Bali Med Buleleng, perbincangan kita dengan topik kontroversi COVID-19 ini. Bagi Anda yang kiranya mau bertanya lagi, Anda bisa juga melalui messenger kami. Nanti akan kami sambungkan langsung kepada dokter spesialisnya. Karena keterbatasan waktu kita, Pak Dokter, mungkin ada closing statement dulu atau pesan-pesan untuk teman-teman dan sahabat sehat Bali Med. Sebelum nanti akan saya sampaikan pertanyaannya untuk giveaway 25.000 pulsa. Silakan Pak Dokter. Ya, memang pesan saya kepada masyarakat umum khususnya, carilah informasi yang benar. Memang zaman sekarang, zaman media sosial, banyak sekali bertebaran informasi yang
bisa menyesatkan. Karena itu carilah sumber-sumber yang benar, itu pertama. Yang kedua, virus corona atau SARS-CoV-2 ini memang dulu dianggap tidak berbahaya kalau terkena pada usia muda atau tidak ada penyakit penyerta, tetapi realitanya tidak. Jadi SARS-CoV-2 ini bisa sampai menimbulkan kematian juga pada usia muda yang tidak ada penyakit komorbid pada faktor-faktor tertentu, gitu ya. Jadi ada resiko. Sekali lagi saya bukan menakuti, tapi ada kemungkinan itu walaupun kecil. Sehingga kita semua tetap harus taat menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah agar kita tidak kena, dan teman-teman yang lain saling melindungi dengan pakai masker. Jadi pencegahannya ya tentu pakai masker, itu tujuannya mencegah agar kita tidak kena, juga mencegah agar orang lain tidak kena. Makanya ada konsep maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, karena tujuannya seperti tadi, agar kita tidak menyebarkan virus sehingga tidak mengenai orang lain. Jadi pakai masker pertama. Yang kedua, cucilah tangan ketika, yang paling utama ini ketika menyentuh daerah wajah. Jadi kalau yang umum sering disampaikan, cucilah tangan sesering mungkin kurang fokus gitulah. Yang paling utama adalah ketika memegang daerah mata, hidung dan mulut, itu untuk coronanya ya. Kemudian selanjutnya ya tentu menjaga jarak. Jadi kalau sudah pakai masker dan pakai face shield, mungkin jaraknya bisa lebih dekat sebenarnya kan, tidak keluar droplet. Yang disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter itu adalah kalau tidak pakai apa-apa sama sekali, karena kalau droplet itu meloncatnya ya sebegitu gitulah. Jadi, tapi kalau kita sudah pakai masker dan pakai face shield bisa lebih dekat sedikit, artinya resikonya lebih kecil, bisa kita turunkan. Itu yang paling utama. Jadi sekali lagi, agar mencari sumber informasi di tempat yang benar. Jangan langsung percaya informasi yang tidak jelas sumber kebenarannya. Betul, dokter. Jadinya disinformasi di masyarakat. Baik, demikian tadi pesan-pesan dari salah satu dokter spesialis kami. Beliau adalah Dr. Andriasa, spesialis penyakit dalam. Tiba saatnya kita akan giveaway bagi teman-teman yang kiranya paling cepat menjawab pertanyaan dari kami dengan messenger gitu ya, dengan langsung mengontak kami nantinya di Instagram kami. Pertanyaannya adalah, apa yang baru dari guideline COVID-19 dari WHO? Itu ada 3. Oke, saya ulangi kembali lagi pertanyaannya. Apa yang baru dari guideline COVID-19 dari WHO? Itu ada 3. Baik, silakan Anda sebutkan, dan Anda juga bisa langsung menjawab pada saat live saat ini. Oke, nah teman-teman dan sahabat yang ada di rumah, demikian dulu perbincangan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dari Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Sekiranya teman-teman ada yang bertanya begitu atau berkonsultasi dengan dokter spesialis kami langsung, beliau Dr. Andriasa ada setiap hari Pak dokternya di jam 18.00 sampai 20.00. Anda bisa appointment langsung di call center marketing kami di 0813 399 6403 atau di call center rumah sakit kami di 0362 330 7788. Oke, demikian dulu perbincangan sehat kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Salam sehat Rumah Sakit Bali Med Buleleng.